Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk kalian mau sayang ke Bu Nada, jadi kalian harus kenal sama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Nada. Di sini saya akan mengajarkan kalian tentang dunia IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar kalian hari ini? Kelihatannya sih masih belum siap, masih ada yang ngelesoran, masih ada yang melek-melek tapi merem, dan masih ada yang lainnya. Nah, untuk itu Bu Nada akan memberikan sedikit energi ke kalian. Coba kalian dengerin briefingnya dari Bu Nada ya. Nah, ketika Bu Nada bilang selamat pagi, jawabnya hey, gitu. Ketika selamat siang, jawabnya selamat siang, jawabnya halo. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalau Bu Nada bilang selamat malam, jawabnya Coba ya. Selamat pagi, hey. Selamat siang, halo. Selamat malam, Nah, oke, berhubung kalian sudah mendengarkan dan fokus, jadi kita akan masuk ke materi pembelajaran. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih materinya Bu Nada itu apa ya hari ini? Dunia IPA itu ada banyak nih. Nah, Bu Nada mau ngajarin kalian tentang gini, kisi-kisinya. Siapa yang sering buang air besar? Nah, kok bisa sih? Ketika kalian makan, di pagi hari itu lauknya telur, di siang hari lauknya ayam goreng. Tapi di malam hari kalian buang air besar, itu hasilnya kotoran. Kenapa enggak jadi ayam goreng utuh lagi? Bukan gitu ceritanya teman-teman. Jadi makanan yang kita makan itu sebenarnya sudah keserap sama tubuh dan akan dan sisa-sisa makanan yang nggak baik itu akan dibusukkan dan akan menghasilkan kotoran. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian harus simak dan perhatikan baik-baik materi tentang organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia itu ada banyak teman-teman. Ada mulut, ada yang lainnya. Nah, untuk itu kita harus menyebutkannya secara urut karena mereka bekerja sama dengan proses, dengan tahapan. Nggak bisa langsung mulut ke lambung tuh nggak bisa. Harus ada tahapannya. Jadi ketika Bu Nada nanti minta tolong sebutkan organ pencernaan manusia, jadi kalian harus secara urut. Nah, yang pertama organ pencernaan manusia itu satu, mulut. Nah, ketika kita makan ayam goreng, nasi goreng, apapun itu, kita yang mau kemakan melalui apa dulu? Melalui mulut dulu mesti. Kan melalui mulut. Kira-kira mulut bentuknya kayak gimana ya lebih detailnya? Kalau Bu Nada kan kurang detail. Coba kalian lihat nih. Nah, ini ketika mulut ini terbuka, makanan akan bisa diproses ke dalam sini nih, ke dalam tubuh kita.
itu ketika makanannya kita udah bisa kecerna. Nah, dengan gigi akan mengunyah makanan menjadi kecil-kecil sehingga makanan bisa ketelan gitu. Ketelan ke dalam mana? Nah, selanjutnya yaitu ada faring. Faring yaitu kerongkongan. Nah, makanan itu dapat ketelan di sini dan akan didorong oleh ini kerongkongan dengan gerakan meremas-remas. Meremas makanan yaitu biasa disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan apa? Gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan meremas makanan dari ini rongga ini mulut menuju ke lambung. Makanan selanjutnya akan diproses melalui lambung. Jadi lambung itu tuh memiliki proses pencernaan dua cara, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis itu dilakukan oleh dinding lambung yang tugasnya itu meremas makanan dan mengunyah makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung ini memiliki 3 enzim. Pertama, enzim pepsin. Enzim pepsin tugasnya memecah protein menjadi pepton. Enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam klorida mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Makanan lalu dicerna ke tahap selanjutnya, yaitu ada organ usus halus. Coba teman-teman perhatikan. Nah, di dalam usus halus ini terdapat cairan khusus bertugas untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Ada 3 bagian dalam usus halus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Nah, di sini usus 12 jari yaitu atau duodenum. Ini usus 12 jari ya teman-teman, dilihat nih. Ini anak panahnya nih, usus duodenum nih ya. Ya, pokok ini. Ini set. Nah, usus 12 jari ini yaitu membantu mencerna makanan, itu dibantu oleh pankreas dan getah empedu. Pankreas itu dihasilkan dari getah pankreas. Getah pankreas memiliki 3 enzim. Yang pertama enzim amilase, yaitu mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua ada enzim tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga ada enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Gitu teman-teman. Jadi itu tugasnya dalam 12 jari ya teman-teman. Nah, terus lanjut ada getah empedu kan, tadi dibantu oleh pankreas sama getah empedu. Nah, getah empedu ini dihasilkan dari hati yang disimpan dalam kantong empedu. Nah, getah empedu ini tugasnya untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya itu ada usus kosong. Usus kosong ini sama melanjutkan tugas dari usus 12 jari. Letaknya itu di mana? Di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Nah, usus penyerapan. Selanjutnya ini usus penyerapan. Nah, dalam usus penyerapan itu di setiap dinding permukaan usus penyerapan itu terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang dapat menyerap sari-sari makanan, dapat mengambil tuh makanannya itu sari-sari makanannya dapat diambil. Nah, sari-sari makanan itu akan diedarkan ke seluruh tubuh manusia sehingga
makanan yang kita cerna dapat kembali ke tubuh kita. Kita lanjut lagi ke usus besar. Nah, selanjutnya ini ada usus besar. Usus besar ini untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang baik bagi tubuh kita, namanya Escherichia coli. Nah, bakteri ini bertugas untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Nah, proses pembusukan sisa makanan itu akan menghasilkan kotoran atau feses. Nah, hal itu dikeluarkan melalui anus. Dari membahas dari pencernaan, Bunda Dea mau tanya nih, kira-kira siapa ya yang sering mules? Kira-kira kalian ketika mules tahu nggak penyebabnya itu apa? Karena pedes bu, karena apa bu? Tapi sebenarnya mules tuh bukan karena kita lagi sakit doang teman-teman. Tapi mules ketika buang air besar emang sudah saatnya nih. Ya emang bukan penyakit, tapi emang alarm bagi kita. Jadi mules tuh alarm. Alarm buat membuangkan kotoran itu teman-teman. Nah, kira-kira asal-asal mules tuh dari mana ya? Organ apa yang membuat alarm dari tubuh kita ini? Jadi alarm buat mules tuh di mana gitu? Jadi teman-teman, ada organ yang belum kita sebutkan, yaitu organ rektum. Rektum ini di ujung muara usus besar. Nah, rektum ini adalah tempat penyimpanan sementara feses atau kotoran. Jadi ketika rektum ini terisi penuh oleh kotoran atau feses teman-teman, maka dia akan mengirimkan saraf akan mengirimkan respon kontak untuk sebagai tanda kalau kita akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, dari materi kita hari ini apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah organ pencernaan itu sudah bekerja keras bagi tubuh kita kan teman-teman, udah mencerna makanan itu ada karbonya, ada vitaminnya, udah diserap buat tubuh kita, dan yang tidak baik bagi tubuh kita dibuang yang disebut kotoran itu kan. Jadi kita harus menjaga dan merawat organ pencernaan tubuh kita dengan cara mengatur pola makan. Kalau waktunya pagi ya makan pagi, jangan telat sampai siang gitu. Terus juga memilah mana makanan yang sehat bagi tubuh, mana yang makanan yang kotor gitu kan. Ada yang makanan itu tidak diletakkan pada tempatnya, tidak terjaga gitu kan, dilalapi lalat atau apapun. Jadi kita harus memilah makanan yang sehat bagi tubuh kita sehingga tubuh kita dapat menyerap hal-hal yang positif, makanan yang enak, makanan yang sehat gitu ya. Sekian dari Bu Nada. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.